Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Saya Disirati. Pada kesempatan hari ini ingin membuat video tugas belajar di luar kelas pada hari ke-13, di mana saya ingin menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum baca 1. Dan ini pertanyaannya. A. Jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. 1. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah artinya menunjukkan alur atau tahap selanjutnya. 2. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal artinya menunjukkan syarat. 3. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru yang artinya harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. 4. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. 1. Tanda panah yang menunjukkan alur atau tahap selanjutnya. 2. Garis tebal menunjukkan syarat yang dimana untuk memberikan modul tersebut tidak boleh bisa secara langsung karena ada syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk bisa memberikan modul tersebut. 3. Tanda seru harus hati-hati yang dimana pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. 5. Apa syarat HSAIUEO? Syaratnya yaitu modul HFAIUEO yang dimana bisa diberikan langsung karena tidak ada garis tebal. 6. Apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A itu ada D4 HVK dan HSAIUEO dan HEBDG KMPSY. Tetapi di sini ada garis tebal sehingga modul B1A itu tidak bisa diberikan, yang dimana harus menggunakan modul yang lain atau syarat yang lain untuk bisa menggunakan atau memberikan B1A, yang dimana syaratnya modul B1A terlebih dahulu yaitu D4 HPK, HSAIUEO dan HEBDG KMPSY, di mana modul tiga-tiganya ini harus sudah terpenuhi untuk bisa ke modul B1A. 7. Apa syarat modul B1B? Di modul B1B itu ada garis tebalnya di sebelum ke B1B, jadi di mana harus ada syarat yang terpenuhi untuk memberikan modul B1B, yang dimana syarat yang harus terpenuhi itu modul B1A, HFJLNTRC dan D4 HPS, di mana modul 3 ini harus terpenuhi untuk bisa memberikan ke modul B1B. 8. Apa syarat D4 HPS? Di D4 HPS di atas itu ada garis tebal sehingga untuk memberikan modul D4 HPS harus ada syarat terlebih dahulu atau yang harus terpenuhi untuk bisa memberikan D4 HPS, di mana syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu modul 4 HPS dan D4 HPK. Dua syarat ini harus terpenuhi agar bisa memberikan modul D4 HPS. 9. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HPK? Yaitu modul 4 HPS dan D4 HPK, di mana syarat ini atau modul ini bisa diberikan langsung karena tidak ada syarat lainnya. 10. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya B1A itu yaitu modul B1B, tetapi ada syarat lain atau garis tebal sehingga harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk memberikan B1B, yaitu syarat yang harus dipenuhi adalah D4 HPS dan HFJLNTRC, di mana syarat ini harus terpenuhi agar bisa memberikan modul B1B. 11. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahapan selanjutnya itu modul B1F dan B4, tetapi di sini ada garis tebal sehingga ada syarat lainnya yang harus terpenuhi. Syarat lainnya yang harus terpenuhi itu
dimana B1F itu harus ada modul B1D agar bisa ke B1F, dan sedangkan B4 ini ada modul B2 yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk bisa memberikan B4. 12. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu modul B5, tetapi di sini ada garis tebal sehingga ada syarat yang harus terpenuhi sebelum memberikan B5. Syarat yang harus terpenuhi itu yaitu modul B3 dan B1F agar bisa ke tahap selanjutnya atau ke modul B5. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.